Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi mengenai kasus permasalahan imunisasi yang berada di Indonesia dan mancanegara. Program imunisasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hasil riset Kesehatan Dasar 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan cakupan status imunisasi dasar lengkap atau disebut IDL pada anak usia 12-23 bulan menurun dari 59,2% menjadi 5,79%. Artinya dari sekitar 6 juta anak berusia 12-23 bulan hanya sekitar 2,5 juta anak saja yang lengkap imunisasinya. Jumlah anak yang belum diimunisasi lengkap itu hampir setara dengan separuh jumlah penduduk Singapura. Sebaliknya, anak yang diimunisasi tapi tidak lengkap meningkat dari 32,1 menjadi 32,9 pada periode yang sama. Angka imunisasi dasar lengkap anak di pedesaan lebih rendah 53,8% dibandingkan anak-anak di perkotaan 61,5%. Dua kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan untuk masa depan kesehatan anak-anak. Stagnasi cakupan imunisasi tidak saja terlihat dari cakupan imunisasi dasar lengkap yang menurun tersebut, tapi juga penundaan atau penolakan sebagian masyarakat terhadap program pengebalan tubuh seperti kampanye imunisasi campak dan rubella. Tahap kedua di 28 provinsi luar Pulau Jawa setelah tidak mencapai target dalam 3 bulan imunisasi massal, program tersebut diulur lagi waktunya hingga 31 Desember 2018. Kini dari 395 kabupaten dan kota yang disasar baru 102 kabupaten dan kota yang mencapai 95% cakupan imunisasi MR. Pelaksanaan kampanye MR ini tidak hanya mengejar target cakupan 95%, melainkan membentuk kekebalan kelompok sehingga bisa melindungi orang lain, bahkan yang tidak diimunisasi sekalipun. Penyakit hati. Ragu-ragu riset terbaru di Lancet yang memaparkan situasi global tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin di 67 negara, menemukan berbagai faktor kompleks penyebab timbulnya program imunisasi, diantaranya politik sejarah, hubungan dengan petugas kesehatan, dan faktor emosional. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menggambarkan keraguan terhadap vaksin imunisasi terjadi saat seseorang menunda atau pelayanan imunisasi yang tersedia. Kondisi ini bersifat kompleks dan spesifik, sangat bervariasi dari waktu ke waktu, berbeda antar tempat dan juga untuk tiap jenis vaksinnya. Suatu riset mata analisis kualitatif dari berbagai penelitian yang sudah dipublikasikan online tentang faktor pendorongan keraguan terhadap vaksin di beberapa negara berpenghasilan tinggi sebenarnya menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Umumnya penolakan orang tua terhadap vaksinasi bervariasi untuk tiap vaksin sesuai dengan konteks sosial budayanya, keadaan sosial dan pengalaman pribadi masing-masing. Walau latar belakang para orang tua sangat heterogen, pola pengambilan keputusan orang tua terhadap vaksinasi memiliki gambaran yang mirip. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi orang tua menolak atau menerima program imunisasi atau vaksin tertentu. Dari riset meta-analisis tersebut ditemukan pentingnya norma sosial dan dukungan dari kelompok pro-vaksin agar vaksinasi menjadi hal yang normal dilakukan bagi mayoritas orang tua. Ini agar mereka menerima vaksin tanpa pikiran berpikir dua kali. Kemudian akses dan adanya rekomendasi tentang pentingnya imunisasi oleh pemerintah dan sumber yang dipercaya berkontribusi besar agar vaksinasi dapat diterima sebagai norma sosial bagi orang tua. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan keamanan vaksin merupakan faktor yang sangat penting. Kepercayaan masyarakat yang rendah dapat menyebabkan masyarakat dan menolak program imunisasi. Contohnya di Ukraina, WHO melaporkan adanya kejadian luar biasa, campak dengan total kasus 28.182 kasus, dengan 13 kematian hingga Agustus 2018 akibat adanya kecemasan tentang keamanan vaksin, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sistem kesehatan yang jelek.
gerakan pro-vaksinasi. Kasus lain yang menunjukkan dampak faktor emosional bisa dilihat dari kejadian luar biasa atau KLB campak di California, Amerika Serikat yang menyebar di beberapa negara bagian Amerika Serikat pada tahun 2015. Dari 188 kasus campak umumnya terjadi pada mereka yang tidak divaksinasi karena adanya aturan pembebasan vaksin karena alasan pribadi atau kepercayaan. Kejadian luar biasa ini menjadi titik kritis bagi orang tua pro-vaksin yang membuat sebuah gerakan untuk membatalkan aturan ini. Pencabutan aturan ini akhirnya berhasil diloloskan oleh Senat California. Gerakan di California juga menggunakan pendekatan emosional melalui imbauan dari seorang anak penderita leukemia bernama Reed yang mengajak orang-orang untuk divaksinasi. Para kelompok pro-vaksin juga membagikan kisah-kisah emosional dan kesaksian pribadi menggunakan platform YouTube dan Facebook. Dalam hal ini, kisah Reed adalah cara ampuh untuk mengunggah emosi dan mengubah pikiran orang untuk mendukung vaksinasi. Di Italia, guru-guru yang peduli program vaksinasi juga dimobilisasi untuk mendesak pemerintah agar mempertahankan aturan vaksinasi wajib bagi setiap anak. Mereka tidak ingin anak-anak yang tidak divaksinasi di dalam kelas menjadi sumber penyakit bagi murid lainnya. Inisiatif seperti ini perlu diperjuangkan sebagai contoh untuk memotivasi orang lain. Adapun pendekatan persuasif serta melawan hoaks, berdasarkan investigasi dari BBC terhadap berita palsu di Afrika dan India yang mewujudkan bahayanya penyebaran informasi akurat lewat media sosial pada sentimen dan perilaku publik serta merusak kepercayaan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan risiko meningkatnya wabah penyakit. Gerakan pro-vaksin dengan menggunakan pendekatan persuasif emosional juga telah dilakukan berbagai pihak di Indonesia. Salah satunya yaitu Grace Melia, seorang ibu dari anak yang menderita congenital rubella syndrome atau CRS. Ia dengan gigih mengkampanyekan vaksin rubella dengan cara membangun jejaring dengan orang tua yang mengalami beban yang sama. Di Kementerian Kesehatan telah berusaha keras untuk melakukan imunisasi dengan melibatkan kantor kepresidenan untuk mensukseskan MR. Majelis Ulama juga telah menerbitkan fatwa bahwa vaksinasi MR dilakukan karena kondisi yang darurat, termasuk di dalamnya upaya Indonesia sebagai anggota Organization of Islamic Cooperation atau OIC yang menyediakan vaksin yang halal. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan yaitu 1. Perlu penelitian mengenai persepsi masyarakat lokal tentang imunisasi atau vaksin tertentu. Identifikasi isu lokal dan influencer kunci penting untuk meningkatkan kepercayaan akan program imunisasi. Yang kedua, para pemangku kepentingan, para profesional kesehatan dan tokoh agama lokal harus membangun dialog untuk memberikan informasi yang benar tentang vaksinasi melalui pengaruh pemimpin agama di tingkat lokal. Yang ketiga, perlu ada hotline atau pusat informasi imunisasi yang gampang diakses, baik secara online maupun secara langsung di dinas kesehatan setempat, ruang tunggu rumah sakit, puskesmas, atau klinik untuk membantu meredakan berita hoaks dan memungkinkan orang tua yang ragu-ragu untuk mau memvaksinasi anaknya. Yang keempat, pendekatan emosional seperti Rumah Ramah Rubella perlu digalakkan di seluruh Indonesia sebagai gerakan moral melindungi masa depan anak. Dan yang kelima, yaitu seperti di Italia dan beberapa negara lain di dunia, sudah saatnya pemerintah Indonesia mewajibkan orang tua memberikan imunisasi dasar yang lengkap sebagai satu syarat sebelum anak-anak itu memasuki sekolah dasar. Mengenai kasus imunisasi yang terjadi di Indonesia. Dari sumber yang saya baca, ada seorang anak yang bernama Syakila berusia 8 tahun.
Namun tingkahnya masih saja seperti anak usia 5 tahun. Perjalanan pun juga harus dituntun. Nah, Shakila ini tak seperti anak seusianya. Sejak terkena penyakit rubella, ia mengalami gangguan pendengaran, jantung, dan juga penglihatan. Sang ibu mengaku tertular virus rubella sejak masih mengandung Shakila. Awalnya, Ibu Nursia mengira terkena campak karena mendapati bercak merah di tubuhnya. Namun, pada saat itu dokter tidak memberikan resep obat apapun dikarenakan Ibu Nursia sedang hamil. Pada saat lahir, Shakila sempat dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Siapa sangka, tumbuh kembang Shakila terbilang sangat lambat. Setelah diperiksakan ke dokter, Shakila mengalami gangguan pendengaran, katarak, dan ADHD atau gangguan hiperaktivitas lainnya yang berpotensi pada autis. Perlu kita ketahui, penyakit rubella disebabkan loggavirus jenis rubivirus atau termasuk golongan virus RNA atau sejenis dengan virus influenza, HIV, atau AIDS. Pada ibu hamil, rubella dapat menyebabkan keguguran hingga kecacatan serius pada anak yang disebut congenital rubella syndrome. Minimnya kesadaran dan pengetahuan orang tua terhadap pencegahan virus rubella dan campak measles rubella atau MR pada anak. Tanggapan mengenai kasus imunisasi. Imunisasi sangat penting untuk mencegah wabah, sakit berat, cacat, dan kematian bayi dan balita. Imunisasi tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali, tapi pentingnya imunisasi lengkap. Banyak penelitian berbagai negara membuktikan bahwa bayi dan balita yang tidak diimunisasi lengkap tidak mempunyai kekebalan yang optimal terhadap penyakit menular berbahaya. Mereka mudah tertular penyakit tersebut. Halal haramnya vaksin MR. Dalam keadaan darurat, misalnya akan menimbulkan wabah atau kematian, imunisasi dapat dilakukan meski belum ada vaksin yang halal, dan MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 yang memperbolehkan imunisasi.